have a positive attitude when confronted with negative conditions. Milikilah sikap positif pada waktu dikonfrontir, dihadapkan dengan situasi yang negatif. Saya kira sih cukup jelas ya, positive thinking, positive attitude, punya pengharapan sehingga pada waktu ada problem, karena di bidang real estate ini problemnya bejibun ya, apalagi kalau kita udah mulai masuk ke lebih di atas 3, 4, 5 banyak banget properti ya, banyak banget problem masing-masing. Makanya salah satu teknik investment adalah kita harus milih yang paling sedikit problemnya. Misalnya jenis orangnya, jenis tempatnya, jenis propertinya, bisa milih. Ya kembali lagi dengan eksperimen, dengan pengetahuan. Tetapi milikilah sikap positif. Jadi artinya jangan apa-apa curiga atau terlalu percaya juga. Jadi setiap ada negative condition, ada keadaan yang negatif, bisa dengan tenang menyelesaikan. Opportunities do not come in real estate if you stop participating. Kayaknya ini berlaku untuk semua sih ya. Jadi opportunity, saya kira ini opportunity dalam investment property ya. Dia tidak akan datang kalau kita berhenti terlibat di dalamnya. Jadi kalau kayak orang memang kalau untuk beli oke, pertama kali nggak perlu, tapi ini pasti dia ngomong untuk tipe investor ya, orang yang memang mau invest. Jadi mau nggak mau harus terlibat terus di industri ini ya, entah melalui klub agent atau klub property buyer. Kita sendiri kita akan bikin satu komunitas pembeli lah, biar bisa mereka saling sharing, terutama orang awam. Mungkin nanti satu saat saya akan info ke teman-teman, ke saudara-saudaraku di sini, kapan kita bisa mulai gathering para pembeli ini, dari mulai yang belum pernah beli sampai mungkin untuk di awal mungkin ya sampai yang punya rumah satu atau kedua, ketiga. Jadi belum terlalu advance, jadi sehingga bisa saling bantu. Mungkin kita bisa memfasilitasi pengetahuannya, pengalaman kita. Jadi poinnya kita akan, untuk orang yang tertarik itu mereka harus selalu berpartisipasi, bikin klub-klub atau komunitas untuk properti. Scarcity is what economics is all about. David bilang di sini bahwa kelangkaan ini adalah inti dari ekonomi. Jadi langka sehingga harga naik. Jadi dia sendiri karena investnya di daerah California, dia kelihatannya dia udah bisa menduga bahwa satu saat itu akan menjadi langka tanah-tanah yang dia beli. Dan karena dia sendiri dosen di bidang appraisal yang sangat jago dan investnya udah puluhan tahun, jadi dia peka bahwa untuk jenis properti ini atau tanah seperti ini akan menjadi langka. Karena langka harganya akan naik terus. Karena tekniknya dia buy and hold, jadi beli dan pertahankan untuk jangka waktu lama. Penting sekali untuk mengantisipasi kapan tanah yang dia beli itu akan menjadi langka. All you have to do is find one good bargain a year. Wah, ini menarik ini. Ini menurut saya memang harusnya kalau udah orang beli properti pertama kali, habis itu 3, 4, 5 tahun kemudian setelah ekonomi mereka stabil, si anak muda ini harusnya kalau dia niat untuk investmentnya di bidang properti, ataupun kalau dia udah terlalu banyak invest di saham atau bitcoin atau apa, disarankan sama si David ini kita setiap tahun beli satu, tapi yang harganya murah ya, good bargain a year, find one good bargain a year. Jadi ada banyak teknik sini ya, salah satunya adalah rajin aja tiap tahun dia, tiap minggu ada yang tiap minggu ngeliatin opportunity. Jadi dia hobinya nawar, jalan-jalan, lihat, nawar setiap hari, mungkin setiap bulan, mungkin akhirnya dapat 10 ya kayak window shopping gitu, kayak jalan-jalan di mall. Ada beberapa klien saya seperti itu. Saya sendiri nggak sampai kayak gitu, tapi karena saya tiap hari ketemu orang properti dan terlibat dalam bidang ini, saya bisa kalau mau, oh ya saya nemu nih tahun ini ada yang bagus ini. Ada teknik memang yang seperti ini, dan menurut saya benar. Jadi nggak perlu beli 5 atau 10, habis itu bulan depannya atau tahun depannya beli segitu banyak. Nggak perlu, satu aja, tapi yang harganya bagus. Bagus itu artinya macam-macam ya.
diukur dari namanya capital gain, kenaikan harga 5 tahun 10 tahun lagi berapa sih harganya, atau diukur dari berapa nilai sewanya. Jadi kita beli habis itu kita sewakan, bisa 5% nggak returnnya, atau 2% atau 10%. Itu banyak cerita soal itu ya. Tapi intinya kita setahun sekali beli aja properti udah oke banget. Apalagi kalau masih muda kan bisa KPR. Dan itu kalau untuk di Indonesia tipe orang timur kan mereka rada gimana ya, mungkin boros kali ya, atau mesti banyak bantu keluarga besar, atau nggak enakan. Jadi kadang-kadang dengan kita maksa kita beli properti, itu bagian dari cara nabung. Nabung nanti kalau mau bantu orang bisa kan, bisa dipinjemin propertinya, bisa disewain ke orang lain, terus uangnya dikasih untuk bantu orang lain. Tapi poinnya beli properti itu bukan untuk bukan untuk kemaruk, tapi lebih ke investment, bahwa itu bagian dari persiapan masa tua kita. David bilang, if you think education is expensive, try ignorance. Kayaknya bener banget ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa pendidikan itu mahal, coba aja kamu tanpa pendidikan, try ignorance. Coba kamu nggak peduli dengan pendidikan, maka kamu akan tahu berapa harganya kebodohan kita itu. Menarik, kalau saya kira education zaman sekarang justru ini berlaku untuk anak-anak muda ya. Nggak perlu mahal educationnya. Kalau dulu dia bilang, oh education expensive, betul sih, education is expensive kalau sekolahnya di Inggris, di Amerika, di Australia. Tapi sebetulnya pendidikan kan sekarang open banget ya, dengan YouTube kayak gini aja. Zaman saya muda, seperti kayak gini, konten seperti ini mana mungkin, saya harus cari buku di luar negeri, saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus segala macam, baru saya bisa dapat ilmunya. Memang expensive, tapi zaman sekarang harusnya enggak, harusnya jauh lebih murah, karena itu makin tidak bisa ditolerir lagi kalau dalam bidang properti kita nggak belajar, memang kerugiannya dahsyat. Jadi yang dimaksud saya kira education bukan hanya formal education, tapi terus belajar dalam bidang investment property, atau saat beli apa yang aman, apa yang enggak, apa yang akan untung, risikonya di mana, total cost-nya berapa. Next principle, you can be rest assured that values will increase. A capitalistic economy is based on inflation. Kayaknya bener banget ya. Apalagi sekarang pada waktu di seluruh dunia semua pemerintah itu lagi printing money. Jadi istilah sehari-harinya kan gitu ya. Jadi dia apapun istilahnya bagus-bagus, tapi sebetulnya yang dilakukan adalah ngeluarin uang, nyetak uang. Bahkan sekarang nyetak uang nggak pakai cetakan kan, tinggal nambahin 0 di komputer, sehingga oh ini gua punya uang sekian. Saya nggak gitu ngerti ya soal makronya, tetapi dari banyak pelajaran kita tahu bahwa memang inflasi itu terjadi dan makin hari makin akan terjadi, nggak gampang untuk rem itu. Dan si David Schumacher udah ngelihat ini dari berapa puluh tahun yang lalu, dan kelihatannya untuk kita di sini kedepannya akan makin terjadi. Di Indonesia saya bukan ahli ekonomi, tapi dugaan saya akan terus terjadi juga karena pertumbuhan penduduk. Saya nggak ngerti lah ya, tapi secara pribadi saya akan terjadi inflasi yang besar, sehingga nilai dari properti ini akan naik karena tadi ada inflasi ya, akan ada inflasi. Jadi kalau untuk pengalaman pribadi, mungkin di konten yang sebelumnya saya sudah pernah sharing bahwa rumah yang saya beli misalnya tahun 88 di Bintaro, itu rumah kecil ya, waktu itu tanah 90 bangunan 36, harganya 14-15 juta. 4 tahun kemudian saya jual, itu bisa 97 juta dibayar cash waktu itu oleh pembelinya. Dan juga ya nggak masuk akal sebenarnya, harganya berkali-kali lipat.